Proses transportasi tidak dapat dipisahkan pada kelangsungan produksi hasil ternak. Selama dalam perjalanan yang panjang, hewan kerap dipaksa berdiri dan tidak diberikan kesempatan untuk berbaring ataupun berjalan. Hewan juga kerap tidak diberikan pakan sesuai dengan haknya dengan alasan agar hewan tersebut tidak mengamuk selama di perjalanan. Sementara itu, Islam memberikan panduan mengenai etika terhadap hewan. Bagaimana Islam dan ilmu kepeternakan memandang hal tersebut? Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi hewan. Islam mengatur bagaimana manusia memperlakukan hewan dengan sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak berbelas kasih, maka tidak akan dikasihi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kasihanilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam memerintahkan kita untuk menyayangi setiap ciptaan termasuk hewan. Dalam kasus ini adalah memperhatikan makan dan minum, mengurangi beban hewan tersebut, dan tidak berlebihan dalam memukulnya. Islam pun memerintahkan untuk menjaga kenyamanan hewan. Dalam menyembelih hewan, hewan harus dalam keadaan yang nyaman sehingga rasa sakit yang dirasakan bisa seminim mungkin. Dari Syadat bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka, apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku insan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah sempurnakan penyembelihannya. Dan hendaklah salah seorang dari kamu menenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya." Hadis riwayat Muslim. Meskipun rasa sakit saat disembelih merupakan rasa sakit terakhir yang dirasakan hewan tersebut, seorang muslim harus tetap menjaga kenyamanan hewan tersebut ketika hewan tersebut masih hidup. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia merasa sangat haus. Kemudian dia melihat sumur, lalu turun ke dalam sumur tersebut dan meminum airnya. Kemudian ia keluar dan ternyata ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena haus. Laki-laki itu berkata, 'Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang aku rasakan.' Lalu setelah itu, laki-laki tersebut turun kembali ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air dan memberikan minum terhadap anjing tersebut. Allah pun memujinya dan mengampuninya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagi kita pada hewan?" Lalu Rasulullah bersabda, "Pada semua makhluk yang bernyawa ada pahalanya." Di hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu, ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberikan makan dan tidak pula memberikan minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga di bumi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Islam memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan yang ada dalam kendali kita. Perintah ini memiliki dampak yang besar. Dari dua peristiwa tersebut, semuanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan pakan hewan. Namun, yang satu mendapat ganjaran pahala dan berpeluang masuk surga, sedangkan yang satu lagi justru masuk neraka. Penelitian yang dilakukan di Universitas Kansas, Amerika Serikat menyebutkan bahwa iklim, ruangan, kepadatan ternak,
durasi di perjalanan, kualitas perjalanan, dan perilaku ternak memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan juga kualitas daging ternak tersebut. Pada penelitian lain oleh Universitas Agrikultur di Cina, stres pada saat perjalanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan ternak, di mana suhu lingkungan, kelembapan, dan juga getaran kendaraan merupakan penyebab utama dari stres yang dialami oleh ternak saat berada dalam perjalanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Iowa di Amerika Serikat, pakan yang tidak terpenuhi saat di perjalanan dapat menurunkan kualitas daging ternak saat proses penyembelihan. Hal ini dikarenakan jaringan pada hewan tersebut mengalami inflamasi dan merusak jaringan tersebut melalui oksidatif stres. Pada penelitian yang lain, tidak terpenuhinya welfare yang baik dapat berakibat pada menurunnya karakteristik karkas saat pemotongan. Animal welfare yang tidak baik pada ternak membuat ternak rentan terkena penyakit saat di perjalanan, dan juga ternak mengalami kelelahan sehingga ternak akan mengalami inflamasi. Undang-undang mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan juga rasa tertekan. Ketentuan ini tertuang pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan pengangkutan hewan lebih khusus disebutkan pada pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Di sana tertuang pengangkutan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, melukai, atau mengakibatkan stres, menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak mengakibatkan stres, dan memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis ternak tersebut. Dalam hal pengangkutan, kandang harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan juga hujan. Berdasarkan pasal 302 KUHP, seseorang yang menganiaya binatang dengan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengangkut hewan-hewan ternak. Yang pertama, menjaga kepadatan ternak dan durasi perjalanan. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi hewan ternak yang diangkut sesuai dengan kenyamanan hewan tersebut, dan jarak transportasi dikurangi dengan memberlakukan checkpoint pada setiap peternakan. Yang kedua, menjaga pakan ternak saat perjalanan dengan cara menyediakan pakan dan air dalam trailer pengangkutan. Yang ketiga, memberikan pakan kepada ternak sebelum diberangkatkan, khususnya pemberian vitamin, mineral, dan suplemen lainnya. Dan yang terakhir, memberikan sirkulasi udara yang baik pada trailer pengangkut. Trailer harus memiliki suhu yang optimum yaitu 30 derajat. Bila perlu, hewan ternak dipasangkan sensor sehingga dapat dipantau secara real time. Segala bentuk penyiksaan dan pemberian beban yang berlebih pada hewan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Menjaga kesejahteraan ternak saat perjalanan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan hal tersebut bisa mendatangkan pahala dan apabila diabaikan akan menjadikan dosa. Selain itu, menjaga proses transportasi ternak yang sesuai dengan animal welfare
dapat menjaga kebugaran ternak dan kualitas daging ternak tersebut. Oleh karena itu, menjaga animal welfare dapat memenuhi tujuan adab dan ekonomi di dunia peternakan.